itu kaya sekali. Maka itu kok saudara lihat negara itu, Alkitabnya bisa ratusan dalam satu bahasa. Terjemahnya banyak sekali. Indonesia baru punya 8. Ya lumayan lah. Bukan negara Kristen tapi kita bisa punya banyak begitu. Oke? Kita lihat sekarang Yohanes 13. Nah, sistem ini yang gereja belum pernah pakai. Ayat yang ke-34 sampai 35. Saya akan baca dulu dalam terjemahan ini. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah, terjemahan saudara berkata, maka dengan demikian, berapa orang? Semua orang akan apa? Tahu bahwa kita ini siapa? Murid-muridnya. Yaitu kalau saling mengasihi. Saya baca untuk terjemahan ini. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Maka itu saya katakan sebuah sistem yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saya ulangi lagi. Saudara boleh cari di seluruh kitab suci kita. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahukan kepada kita kapan dan bagaimana semua orang di dunia akan kenal Yesus. Cuma satu ini. Ternyata untuk membuat orang di dunia mengenal Yesus, itu bukan dengan cara buatkan acara musik, buatkan acara KKR, bangunkan gedung gereja yang bagus, cari pengkhotbah hebat. Tidak. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, untuk dunia semua orang bisa tahu siapa aku dan siapa kamu. Sederhana, saling mengasihi. Bisa berkata amin, saudara? Tahun 74, bulan April, saya tidak tahu ada yang pernah tahu enggak itu. Pertama kali gereja yang sadar akan tugas yang belum selesai, yaitu penginjilan dunia ini. Mereka kumpul di kota Lausanne, di Swiss. Itu tahun 74. Tahun 89 ada Lausanne kedua di Manila. Setelah 15 tahun. Dalam Lausanne pertama itu, saudara, gereja disadarkan akan tugas yang belum selesai. Bayangkan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memerintahkan kita, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, setengah dari dunia saja belum percaya Yesus. Tahun 94, saudara, pertama kali saya bertemu muka dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika yang namanya Dr. Morris Cerullo. Tahun 74 saya sudah dengar tentang dia, saya baca bukunya, saya dengar kasetnya. Tapi 94 baru saya bisa lihat langsung. Dia buat acara di Istora Senayan. Nggak panjang, dia kalau khotbah nggak pernah panjang. Tahun 96 saya jadi penterjemah dia di Biak waktu dia khotbah. Nah, dalam khotbah itu di Istora, dia cuma ngomong sebentar saja. Saya baru pulang dari pedalaman India, sebuah kampung di mana. Belum lama saya dari satu desa terpencil di Afrika bagian utara. Tahun yang lalu saya dari hutan Amazon di Brasil. Saya pikir dia mau ngomong apa ini? Dia ngomong begini, di daerah-daerah paling terpencil sekalipun saya bisa ketemu Coca-Cola. Di situ ada. Di hutan Brasil sana ada. Di gurun Sahara saya berangkat sana ada. Tapi saya nggak ketemu nama Yesus di situ. Sambil menangis dia berkata, kita boleh tertawa mendengar itu. Kenapa Coca-Cola lebih terkenal dari Yesus? Kemana gereja? Bisa bayangkan. Kami punya sekolah di Momi Waren, saudara. Momi Waren itu kabupaten, masih Manokwari mana? Saya lupa, ada pemekanan baru, saya nggak apa. Nah, begitu kita keluar dari kota Manokwari ke arah Ransiki, baru kira-kira kilometer ke-30 sekian, maka kita akan melewati sebuah kali, sungai, namanya Kali Maruni. Orang sana nyebut. Begitu kita lewat Kali Maruni, jadi jarak dari kota Manokwari ke Kali Maruni itu hampir 40 km. Begitu kita melewati Kali Maruni,
langsung kita melihat wajah kemiskinan sepanjang desa itu sampai berhenti di Oransbari. Wajahnya berubah Oransbari. Itu transmigrasi Jawa dan Sunda. Alamnya subur, padi di mana-mana, tata letak desanya beda. Tapi sepanjang dari Maruni sampai Oransbari, itu kira-kira melewati 6 desa. Yang sebagian besar, saudara kita dari suku besar Pegunungan Arfak, yang diturunkan pemerintah supaya lebih gampang diatur. Mereka dibuatkan rumah sepanjang jalan itu. Sebentar lagi jalan itu ramai sekali karena trans dari Manokwari sampai ke Bintu. Tapi yang ada cuma kemiskinan, saudara. Dan jarak dari Pulau Mansinam pusat Injil ke Oransbari itu belum sampai 80 km. 5 Februari 1855. Kenapa kita bangga dengan tahun itu saja? Tapi yang nggak sampai 100 km, sudah 150 berapa tahun waktu itu? 54 tahun. Injil belum membebaskan orang-orang itu. Apa kerja gereja? Lewat Oransbari, kita harus keluar melewati sebuah kali namanya Kali Mati. Bukan Masabui. Kali, saya lupa. Satu kali lagi. Nah, itu begitu ngelewat, kita langsung masuk ke gunung. Dan begitu turun di gunung, kita masuk ke kebun kopi. Nah, dari kebun kopi kita keluar, langsung masuk kota Ransiki. Begitu keluar kota Ransiki, kita ngelewati kali itu, Kali Mati namanya. Sudah ketemu kemiskinan lagi. Sampai ke Momikwaren. Nah, jarak dari Manokwari ke Momikwaren itu 113 km. Dan kami punya sekolah di sana. Saudara, ada gereja? Ada. Karena Injil sudah masuk. Tapi dengarkan, masyarakat itu suku So yang di situ. Mereka lebih percaya dan takut Swangi daripada Tuhan Yesus. Kenapa gereja bisa gagal? Guru-guru kami itu kok sudah ada orang mati satu di kampung itu. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu anak nggak boleh sekolah. Kenapa? Karena orang-orang tua percaya Swanginya belum berhenti. Mau cari mangsa lagi. Anak-anak nggak boleh keluar rumah. Jadi guru-guru mesti datangi ke rumah-rumah. Meyakinkan mereka nggak ada Swangi. Bayangkan saudara. Padahal ini gereja. Apalagi yang masih jauh-jauh di pedalaman. 2 minggu lalu saya dapat berita. Kelompok-kelompok Islam sudah masuk. Mereka semua naik mobil, turun di Anggi. Sekarang sudah jalan tembus dari Manokwari ke Anggi. Dari Anggi mereka jalan kaki. Yang paling jauh 12 hari mereka jalan. Dan mereka sudah mengislamkan kampung-kampung itu. Apa mereka salah? Tidak. Gereja yang salah. Karena gereja yang maunya di kota terus, nggak mau jalan ke sana. Betapa menyedihkan keadaan ini. Apakah kita bangga dengan banyaknya gedung gereja? Jangan dulu bangga. Karena kalau kita jujur melihat ke dalam gereja sendiri, ayat ini justru kebalik. Kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kita bertengkar satu dengan yang lain. Maka itu sistem ini yang kita harus pakai sekarang. Bagaimana kita menyatakan kasih? Bukan saling adu khotbah, tidak. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Bukan dengan kata, karena kamu rajin khotbah, kamu rajin ibadah, kamu rajin nyanyi, kamu rajin sembahyang. Tidak. Dia cuma minta satu, karena kamu saling mengasihi. Kalau kita bicara kasih, cuma ada satu kata yang sangat identik dengan kasih. Berkorban atau memberi. Betul, kasih itu nggak pernah minta loh, saudara. Kasih itu memberi. Dan ini yang belum terjadi. Sistem ini yang kita nggak pernah pakai. Begitu, ayo kita yang ada di sini hari ini. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan Yesus, ayo kita lakukan itu. Saling mengasihi sebagai saudara. Ingat, Bapak kita ini satu, bukan? Tuhan kita satu. Roh Kudus itu satu. Dan kitab suci kita juga satu. Aku berikan kamu perintah yang baru. Berarti kalau ada perintah baru, ada perintah yang lama. Dan memang ada yang lama. Yang lama bunyinya, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ternyata perintah itu, hukum itu nggak kuat. Karena masih ada syaratnya. Tergantung cara saya mengasihi diri saya sendiri, seperti itu saya akan mengasihi orang lain. Nah, gereja memakai hukum yang lama. Saya beri ilustrasi paling gampang. Misalnya, saya ini kalau mengasihi diri saya sendiri, itu caranya kalau saya makan, harus rica banyak sekali. Kalau nggak pedis, saya nggak bisa makan. Maka kalau saya mengasihi saudara, saya akan paksa saudara untuk ikut makan pedis. Karena seperti itu saya mengasihi diri saya sendiri. Saya kalau tidur,
lewat jam 2 pagi.